Halo semuanya, selamat datang kembali di On-Road Indonesia. Setelah kemarin kita melihat akses di sisi Tegal Luar, maka kali ini kita akan lihat akses di sisi stasiun kereta cepat Jakarta Bandung, Halim, Jakarta. Baik, area ini sebenarnya adalah area akses untuk non-tol dan juga non-LRT Jabodebek. Jadi untuk para pengguna kendaraan roda 2 dan juga mungkin kendaraan roda 4 yang tidak ingin melewati tol, maka akan melewati jalan ini. Tampak di bagian kiri dan kanan kita dan juga akses masuk tadi sudah banyak yang dibongkar. Sampai ke bagian dalam juga kita lihat pekerjaan makin masif, di mana ada satu alat berat ya dan satu dump truck yang disiagakan di sekitar sini. Dan di ujung sana ada juga proses perapian dari kabel-kabel yang ada, mungkin jaringan-jaringan utilitas untuk kemudian dirapikan terlebih dahulu sebelum jalan ini dilebarkan sehingga dapat memuat banyak akses kendaraan ya menuju dan ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Halim. Tampak di bagian sini satu pekerja dan juga satu ada gulungan dari subduct ya yang sudah dibongkar. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On-Road Indonesia dan sahabat yang mendukung On-Road Indonesia makin baik berkembang, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu peta yang ada di sini ya, kereta cepat Jakarta Bandung. Stasiun akhirnya di Jakarta adalah stasiun Halim yang ada di bagian bawah. Kemudian akses non-tol via DI Panjaitan itu adalah yang putih yang tadi sempat kita masuk dari pintu depannya. Lalu ada akses via tol ya, itu adalah yang warna oranye dan itu bisa dilewati dari tol dalam kota ataupun masuk dari arah Cawang. Kemudian ada satu lagi akses ya melalui stasiun LRT Jabodebek dan itu bisa dilalui dengan menggunakan moda transportasi LRT Jabodebek di lintas pelayanan Cawang ke arah Bekasi. Ya, tinggal naik apakah dari Duku Atas, apakah dari Cibubur atau dari Bekasi sendiri. Baik, ini adalah pemasangan dari girder-girder ya yang akan membentuk jembatan di atas kali yang menghubungkan akses DI Panjaitan dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Halim. Nah, image ini diambil dari media sosialnya Wika ya, High Speed Railway dan juga Kang Angga Beko Asli ya. Nah, untuk lebih detailnya proses-prosesnya silakan dilihat di channel YouTube-nya Beko Asli ataupun Wika High Speed Railway. Untuk akses ke arah DI Panjaitan ya seperti ada di sini, di sisi Halim itu sudah ada pengecoran, kemudian tadi juga flyover di atas kalinya sudah tersambung, maka mungkin proses selanjutnya adalah merapikan akses dan melebarkannya yang ada di sekitar jalan masuk DI Panjaitan di Kemhan ya, kemudian masuk lagi ke arah dalam menuju ke arah hotel dan seterusnya sampailah di dalam stasiun. Untuk area tol sendiri ya akan melewati jalur tol seperti ini, namun bukan lewat sini nampaknya karena ini adalah pintu paling awal yang ada di area Halim ya. Karena ini biasanya dipergunakan untuk masuknya alat-alat berat dan juga masuknya kendaraan-kendaraan operasional dari proses konstruksi yang ada, tapi agak lebih ke depan ya, dan juga secara posisi tadi gerbang itu terlalu crossing untuk arus kendaraan yang ingin ke stasiun Halim dari tol dalam kota. Pengerjaan yang ada di sekitar sini sebenarnya bagian atas dari atap stasiun Halim sendiri sudah dilapis kembali ya, dan itu dalam proses penyelesaian saat ini, finalisasi, sedangkan atap yang awalnya adalah atap yang pertama yang masih bolong-bolong ya, seperti itu. Nah, ada satu gedung di sana, itu adalah gedung yang menyambungkan stasiun LRT Jabodebek Halim dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Halim. Yang kita lihat lagi Indomaret juga sudah ada di sana. Baik, kita kembali ke sini untuk melihat lebih detail ya proses pemasangan dari girder-girder untuk menyambungkan jembatan di atas kali yang ada di area Komplek Trikora di bagian belakang menuju ke akses DI Panjaitan. Terdapat crane yang cukup besar ya dan cukup tinggi. Kemudian di sini kita melihat ada rangka baja ya, rangka-rangka besi yang cukup panjang juga dibentangkan di antara kedua bagian sisi kiri dan kanan dari kali ya, atau sisi barat dan timur. Kemudian dari situ nanti di atas dari rangka tersebut dinaikkan
girder beton, kemudian girder itu diangkat dan dipasangkan ke atas pilar-pilar yang ada sehingga membentuk sebuah jembatan yang sempurna seperti ini. Ya, ini tinggal beberapa lagi ya. Nah, posisinya ada di mana pemasangan dari si girder beton tadi? Ada di sekitar sini ya. Jadi menyambungkan sisi stasiun yang ada di timur dan juga sisi akses dari Panjaitan yang ada di barat. Untuk proses uji coba lanjutan dari rangkaian kereta cepat Jakarta Bandung, apakah itu kereta CIT ya, kereta inspection ataupun komodo merah, kereta penumpang nantinya masih tetap berlangsung namun tidak begitu intens ya seperti pada saat fase 1 dan fase 2. Nah, untuk sisi Tegal luar sendiri gedungnya sudah sangat bagus ya dan sudah nampaknya secara konstruksi sudah selesai. Ya, hanya saja di sini memang masih ada pekerjaan-pekerjaan di sekitar area drop zone ya atau area di bagian pinggir yang nantinya akan dipergunakan untuk kendaraan-kendaraan menaik atau menurunkan penumpang. Secara posisi area ini ya, stasiun ini berada di pinggir dari persawahan yang cukup hijau dan kemudian di sana gunung-gunung ya. Area Tegal luar sendiri itu memang area yang akan dikadang-kadang menjadi kawasan transit oriented development baru dan juga akan menjadi ya rencananya adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat yang baru ya, kalau tidak salah ada 3, Walini, kemudian ada Kertajati dan satu lagi adalah Tegaluar. Ya, mudah-mudahan Tegaluar makin berkembang karena beberapa pengembang sudah ready di sana. Untuk akses ya menuju ke arah tadi stasiun kereta cepat Jakarta Bandung dari arah Halim ya atau dari arah Cawang seperti ini, UKI dapat melewati Jalan DI Panjaitan. Ya, bila tidak ingin masuk ke tol ya seperti itu, ingin langsung melewati jalur akses non tol, maka akan berputar balik di sini yang dari arah selatan. Sedang dari arah utara ya, dari arah Kalimalang, dari arah Jatinegara, Kampung Melayu akan lewat di jalan yang di sana. Lalu lurus ke arah selatan ya, nanti akan ketemu dengan sebuah terowongan di sekitar Cawang. Dan sebelum terowongan tersebut akan ada akses ya menuju ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Halim yang sedang dilebarkan dan yang sedang dibuatkan flyovernya untuk tersambung satu sama lain sehingga dapat diakses dengan mudah, dengan nyaman oleh masyarakat ya. Tadinya jalan yang ada di sini adalah jalan yang cukup sempit. Kemudian nantinya di sini juga akan dibuatkan ada akses trotoarnya. Saat ini area-area yang sudah dibongkar yang sedang berlangsung banyak pekerjaan di sekitar sini ya ditutupi dengan barrier beton, terutama di bagian area-area yang sudah dibongkar ya, termasuk yang di pinggir jalan, kemudian juga area-area masuk ke arah sisi jalan yang menuju ke arah stasiun. Ya, tampak di sini kita tidak bisa melewatinya dikarenakan di sana di ujung sedang ada pekerjaan, jadi kendaraan yang di depan ini kayaknya akan putar balik ya. Di bagian kiri ini ada box culvert atau beton kotak ya, biasanya seperti itu dipergunakan untuk keperluan pembuatan drainase ya atau saluran air dari akses menuju ke stasiun. Karena tentunya air yang menumpuk membuat akses menjadi lunak ya, nantinya apakah itu aspal ataukah beton yang menjadi lunak dan kemudian mudah rusak. Kita akan mundur sedikit agar kendaraan di depan sini bisa mundur juga ya. Baik, kita mundurnya ke sini saja bila begitu. Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya ke arah dalam karena saat ini belum memungkinkan. Ada material-material yang ditumpuk di sekitar sini untuk keperluan lanjutan dari proses pembuatan jalan akses ya. Tampaknya kalau misalnya ini memang dibongkar dan menjadi satu jalan akses akan lebih besar nih area yang ini ya. Kalau di sisi dalam nanti kita akan lihat berikutnya. Jadi di pinggir jalan dari Panjaitan saat ini ditutup dengan barrier beton, kemudian ada seng, panel-panel seng di atasnya. Ya, beberapa waktu lalu kita lewat di sekitar sini
Dan area bagian tengah ini masih ada segitiga, yaitu pemisah jalan satu sama lain di depan Kemhan. Kemudian masih ada box culvert dan juga spanduk-spanduk yang menginformasikan bahwa permohonan maaf, jalan Anda mungkin terganggu ya. Sedang ada pekerjaan pembuatan akses ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang merupakan salah satu dari proyek strategis nasional. Nah, kalau yang ini tadi kita belum bisa masuk ke dalam ya. Area ini mungkin sudah makin lebar dan makin banyak galian-galian karena ada proses pemindahan jaringan-jaringan utilitas. Tampak juga kabel bergantungan di pinggir kiri ya, di antara tiang-tiang itu perlu mungkin dimasukkan ke tanah ataupun diikat ya nampaknya agar jalan ini benar-benar lebar karena tentunya stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim merupakan stasiun yang mengakomodasi lintas kota ya dan cukup ramai para penumpangnya mungkin. Nah, ini satu lagi, parkir ini mungkin akan tidak ada. Jalan yang di sini agak menyempit ya, kita tidak tahu, nanti kita lihat lebih detail. Untuk masuk ke arah dalam, nah apakah akan terpapas atau pelebarannya cukup di kiri dan kanan, tapi agak aneh ya jadinya kalau misalnya ada penyempitan bottleneck seperti itu menuju ke stasiun yang cukup besar ya. Kalau kita lihat memang stasiun Halim cukup besar, megah dan juga akan menampung banyak ya para penumpang dari kereta-kereta cepat Jakarta Bandung ya yang setiap hari itu punya banyak perjalanan pulang pergi dan juga ada integrasi dengan LRT Jabodebek. Ya, ini bagian ujung yang kita bisa lihat sampai di sini karena di sana itu sudah ketemu dengan kali yang sedang dibuatkan aksesnya menggunakan jembatan udara atau flyover ya. Untuk tersambung ke arah sini dan akhirnya menuju ke arah DI Panjaitan via non-tol. Nah, untuk tol sendiri ya, apabila kita masuk dari arah Cawang atau dari arah tol dalam kota, kita akan ketemu dengan ini, yaitu stasiun LRT Jabodebek Halim yang terintegrasi dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Kemudian setelahnya kita akan lihat ada area yang ditutup dengan barrier beton menggunakan garis kuning hitam ya di pinggirnya. Ya, di bagian atasnya menunjukkan bahwasannya di sini sedang ada proses pekerjaan dan harus jalan agak sedikit terpakai ya oleh area pembangunan yang ada seperti ini. Nah, apakah ini jalur tol masuk ke dalam stasiun? Nanti kita pantau bersama karena yang kita lihat ini yang paling visibility ya atau possible untuk dijadikan akses masuk ke dalam stasiun melewati tol. Tarifnya kita belum tahu, yaitu paling tidak 4.000 kalau sampai di Pondok Gede Barat atau Pondok Gede Timur. Apakah di sini akan jadi 2.500 atau bagaimana, kita nantikan. Ya, mudah-mudahan si akses-akses ya untuk menuju ke stasiun-stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada dapat selesai dengan tepat waktu dan 17 Agustus bisa beroperasional.